يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Bagaimana hukum berpindah tempat saat selesai sholat? Fardu untuk sholat sunnah. Atau berpindah tempat dengan teman untuk sholat sunnah. Apakah ada syariatnya yang mengharuskan demikian? Masya Allah, ini karena sering juga ditanyakan. Ada faedah yang pernah Ana dapat, alhamdulillah, bagus Ana nukil ke antum. Terkait dengan berpindah tempat di sholat sunnah setelah sholat fardu. Faedah yang Ana maksud adalah yang pernah Ana dapat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi beliau ditanya, idza kana yusolli wa yantafil katsiran ba'da kulli taslimatin ya'ti limakan. Jadi beliau ditanya, ada orang sholat dan dia melakukan sholat sunnah yang banyak. Setelah setiap kali salam dia berpindah. Ini faedah yang luar biasa. Dulu juga kadang dulu pernah anak baca, berdalil dengan ayat yang ternyata itu tidak cocok. Sebentar Syekh, yang dari situ kita bertobat dari hal itu. Ternyata salah pendalilan. Iya, dulu pernah anak katakan bahwa sunnah pindah tempat dengan dalil ayat yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang dilakukan di atasnya. Ya kita berpindah-pindah supaya banyak yang bersaksi. Iya. Tapi sebentar yang membuat anak tidak pernah lagi mengatakan yang seperti itu. Iya. Jadi saya ditanya seperti itu. Gimana kalau ada orang sholat sunnah dia pindah? Pindah-pindah tempat. Ini jawaban membuat kita kaget. Saya pribadi. Belum bilang malahu aslun. Tidak ada asalnya. Tidak ada dasarnya. Jadi ada orang melakukannya tapi belum bilang tidak ada dasarnya. Yang bikin serunya ini masalah. Penanya bertanya lagi. Karena ini bertanya langsung. Iya. Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Kan ada hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW katakan, aya'jizu ahadukum idha sholla ayyataqaddam au yata'akhir yamnatan au yusrotan. Apakah kalian tidak mampu kalau dia sholat untuk maju atau mundur atau ke kiri atau ke kanan? Saya bilang doib. Dan memang hadisnya doib. Hadis bahwa Nabi mengatakan maju atau mundur atau ke kiri atau ke kanan. Kalau mau sholat sunnah. Kata saya doib dan memang hadisnya doib. Kita tidak berdalil dengan hadis itu. Ketika beliau bilang doib, penanya bilang lagi. Fa'ala Ibn Umar ahsanallahu ilaikum. Ibn Umar lakukan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Jadi ini penanya, dia sudah tahu ada dasarnya. Ada hadis, saya bilang doib. Baik, hadisnya doib. Ibn Umar lakukan. Dan perbuatan sahabat kan hujah. Iya. Kalau tidak menyelisih nas, apa jawaban Syekh? Hada min ijtihadihi. Ini ijtihadnya Ibn Umar, bukan dalil. Ini ijtihadnya Ibn Umar. Penanya lagi bilang, afallahu ank. Semoga Allah memaafkanmu. Man istadal bihada. Ada orang yang berdalil dengan ayat ini. Yang ayat tadi yang Anda sebutkan. Yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Yang dilakukan di atasnya. Lihat jawaban Syekh. Ini tadi yang Anda bilang. Setelah itu saya tidak pernah lagi berucap dengan ucapan itu. Itu salah pendalilan. Syekh bilang. Ya,
Jadi penanya setelah menanyakan itu, menyebutkan ayat itu, dia berkata, bi anal insan yusolli bi idati amakin. Dengan ayat ini ya bagus kita sholat di banyak tempat. Supaya nanti banyak yang bilang, bahwa ini hamba telah sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. Kan ini kan muncul dari apa? Persangkaan baik. Kan makin banyak tempat kita beribadah, maka akan makin banyak yang mengatakan bahwa nanti kita pernah melakukan ibadah di situ. Apa jawaban Syekh? Tetap belum bilang, la malaha aslun. Tidak ada dasarnya. Yusolli fi makani. Cukup dia sholat di tempatnya. Iya. Al-ibadatu hiya ma hiya bil ikhtiar wala birra'i. Ibadah itu bukan dengan pilihan kita, bukan dengan pemikiran kita. Itu kata Syekh. Iya. Al-ibadatu bin nusus. Ibadah itu dilakukan dengan nas. Ini untuk kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share.